Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kembali lagi di segmen kita operasi teks yang dimana kita akan memilih suatu karya yang bisa berbentuk cerpen dan esai yang kemudian akan kita diskusikan bersama-sama pada hari Minggu sore, kegiatan 2 minggu sekali. Dan pada sore hari ini karyanya itu adalah Air Suci Sita oleh Leila S. Chudori. Leila S. Chudori yang mana ini tuh merupakan cerpen lama ya, dari 1987, ditulis pada saat dia masih berkuliah. Kemudian dia diterbitin pas dia sudah bekerja di Tempo. Sedikit cerita saja, kan kemarin Bang Ded itu yang mempercayakan saya untuk memilih cerpen untuk operasi teks. Dan kenapa saya memilih cerpen Air Suci Sita ini? Karena saya suka sama penulisnya pertama, dan saya sudah baca ada 5 cerpen di buku Malam Terakhir ini. Oh ya, by the way, kalau belum tahu, Air Suci Sita ini dia berasal dari buku Malam Terakhir, kumpulan cerpennya Leila S. Chudori. Di sini saya baca yang Air Suci Sita, awalnya saya bingung, kok bisa gini ya cerpennya, maksudnya apa gitu, tidak bingung lah saya pas pertama kali bacanya. Tapi kemudian setelah saya googling, dia ada berkaitan dengan cerita Ramayana. Ternyata dari sana langsung dapat benang merahnya. Ternyata langsung bisa dipahami dia. Itu, dan di sini mungkin di teksnya ini banyak strip karena kemarin saya tidak ketik manual, dia langsung ini copy paste dari e-booknya. Dan saya periksa sih, cuman akhir-akhirnya aja yang saya periksa itu. Jadinya mohon maaf kalau jadinya tidak nyaman membacanya gitu. Itulah awalnya itu. Jadi Air Suci Sita ini dia tuh bukan hanya tentang cerita tokoh pada saat itu, tapi dia juga ada kaitannya dengan cerita Ramayana yang dimana nanti akan kita diskusikan lebih dalam. Ada yang mau mulai lebih dahulu? Saya nih yang mulai. Saya? Boleh. Oke. Jadi pertama kali saya baca Air Suci Sita ini kapan ya? Udah lama sih, kayak sebulan yang lalu, karena saya punya sebenarnya novel Malam Terakhir ini juga, kumpulan cerpen Malam Terakhir ini, karena saya sangat suka sama penulisnya. Saya sudah baca tuh semua bukunya, semua novelnya sih. Nah terus kan kayak tadi saya bilang, awalnya saya bingung apa sih maksudnya cerpen ini berisi apa gitu awalnya. Tapi setelah saya googling ternyata di sini Dewi Cantik itu adalah Sinta, terus tunangannya itu adalah Rama, terus Raja Agung itu juga Rama, dan Raja berwajah 10 itu ternyata adalah Rahwana yang menculik Sinta. Itu pertama-tama pas membaca novel ini, cerpen ini kan saya udah membaca novel-novel Leila ya, dan emang terlihat sangat berbeda karena ini emang kumpulan cerpennya, tulisan pertama yang dia terbitkan pada saat itu. Setelah membaca ini saya juga kayak langsung jatuh cinta gitu dengan narasi awalnya. Kayak dia di sini ditulis, tiba-tiba saja malam menabraknya. Ia terpental begitu jauh dan menatap kegelapan di sekelilingnya dengan kedua mata yang membelalak, dengan perasaan takjub sekaligus was-was. Jadi akhirnya malam datang juga, pikirnya. Dan malam datang dengan cara yang sama sekali tak satria. Sepatutnya malam datang dengan gaya yang lembut. Nah, yang saya kenal dari Leila itu setelah membaca 4 novelnya, dia itu jarang menggunakan narasi seperti ini. Dia itu kayak narasinya itu ya udah dia ngalir sama ceritanya, dia tidak terlalu bermain dengan diksi. Tapi setelah saya baca awal di kayak catatan penulis di Malam Terakhir ini, emang Leila itu sudah bilang kalau dia itu hampir selalu memilih cerita pendek sebagai format, karena dalam beberapa hal cerita pendek itu memiliki peraturan yang jauh lebih keras, lebih galak, lebih menekan daripada bentuk fiksi lainnya. Short story is an unforgiving form. Demikian tulis editor Susanil pada kata pengantar. Dia di sini ditulis kalau cerita pendek, seperti kata penyair dan penulis cerita pendek Sutarji Kulzum Bachri, bukanlah bentuk mini sebuah novel,
Cerita pendek menyediakan ruang yang sempit untuk ledakan yang dahsyat. Cerita pendek itu sama sekali tidak memberi izin penulisnya untuk ngoceh, ngalor ngidul, atau seenaknya menghabiskan huruf, kata, dan kertas untuk memamerkan kekenesan kosakata yang beragam. Gitu jadinya ya juga ya dari beberapa ada berapa ratus kata atau ratus atau ribu kata di sini itu tuh sangat padat menurut saya dia di cerpen ini, sangat keren. Terus ditulis juga sama Laila di sini. Kumpulan cerita pendek Malam Terakhir ini dia terbit pada tahun 1989, tepat beberapa bulan sebelum dia memutuskan bergabung dengan majalah Tempo. Jadi Laila ini dia bekerja sebagai jurnalis Tempo kalau tidak salah itu selama 25 tahun gitu. Tuh. Dan banyak dari novel-novelnya itu dia tentang pekerjaannya dia pas jadi jurnalis Tempo itu. Jadi ditulis di sini dia hidup, tumbuh, bernafas, dan terbentuk sebagai orang Tempo, bukan sekadar wartawan Tempo yang darahnya tak lagi berwarna merah tetapi berisi huruf-huruf Tempo. Mungkin itu sekilas tentang kenapa saya memilih cerpen ini gitu, karena emang dari awal narasinya itu saya sudah sangat suka. Kemudian di sini tuh yang bikin saya bingung awal-awalnya itu kan dia menceritakan seorang tokoh perempuan kan, seorang tokoh perempuan yang dia punya tunangan dan lain-lain. Ternyata itu emang dia berkolerasi sama Sinta yang pernah diculik sama Rahwana di cerita Ramayana. Itu jadinya dia menggabungkan dua buah kehidupan gitu, dari presentnya si orang ini sama cerita Ramayana yang merupakan sebuah kayak dongeng gitu kan, tapi dia tuh masih beririsannya tuh sangat dekat gitu. Itu menurut saya sangat bagus banget diceritain sama Laila di sini. Itu dan dia cerpen ini menceritakan tentang kesetiaan seorang istri, kesetiaan seorang Sinta ini, karena kan dia diculik sama Rahwana dan dia diculik itu beberapa periode waktu gitu. Jadinya Rama ini dia mempertanyakan kesetiaan Sinta gitu. Dan di sini juga menurut saya Laila ini mengkritik secara tidak sadar, atau itulah yang saya dapat dari cerpen ini, kayak kenapa selalu kesetiaan perempuan yang dipertanyakan gitu. Kenapa tidak kesetiaan laki-laki? Langsung iya kata Anca. Kerasa ya Anca ya. Untuk dan saya mendapatkan premis itu dari setelah membaca beberapa kali gitu di sini. Terus kan tadi saya sudah bilang kalau Dewi Cantik itu dia Sinta, tunangan dan Raja Agung itu adalah Rama, dan Raja berwajah 10 itu adalah Rahwana. Terus di sini ditulis Sang Raja Agung mencintai istrinya, tetapi Sang Adinda diculik oleh Raja berwajah 10. Setelah itu Sang Raja Agung tak lagi mengucap kasih yang tumpah ruah itu. Kini dia berganti fokus. Sang Raja membicarakan soal teritori. Jadi alih-alih si Rama ini dia mempercaya istrinya, sekarang dia tuh kayak sudah curiga gitu. Dia mempertanyakan teritori karena Sinta ini kan dia sudah berada di teritorinya Rahwana gitu kan. Gitu. Terus di sini ditulis baju dari dia nih yang membuat saya sangat suka dari cerpen ini, dia tuh menceritakan ada dua kisah tadi yang beririsan tapi dengan kayak diksi dan alur yang sangat keren gitu, sampai saya tuh karena terlalu fokus menafsir apa maksud cerita ini, saya jadi bingung untuk menelisik makna yang sesungguhnya diusahakan sama Laila ini untuk disampaikan kepada penulis gitu. Membaca. Iya, sama pembaca. Dibilang kan di sini dia si Sinta itu dia disamperin sama Rahwana, terus dibilang aku ingin bercinta denganmu. Dibilang suara lelaki itu terdengar mesra dan bergetar. Terus perempuan itu tidak beringas tetapi juga tidak bergairah. Terus di sini ditulis perempuan itu berjalan menuju pintu dan membukanya. Dia berdiri di samping pintu dan tersenyum merendahkan, mengusirku karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Nah di sini saya menangkap kalau sikap Sinta ini dia masih setia pada Rama gitu. Dia menolak walaupun si Rahwana ini meminta Sinta itu dengan lembut dan dan mesra gitu. Terus di sini juga ditulis
Lelaki itu mendekati sang perempuan. Nafasnya terasa mengembus ke wajahnya. Apa ini soal kesetiaan perempuan Asia? Jadi di sini saya bingung. Maksudnya kesetiaan perempuan Asia itu apa? Jadi saya googling, nggak tahu saya ini benar atau salah. Tapi ditulis di sini di Google itu kalau kesetiaan perempuan Asia itu adalah konsep budaya yang merujuk pada nilai-nilai tradisional yang mengharapkan perempuan untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga, pasangan, dan komunitasnya yang seringkali melibatkan pengorbanan keinginan pribadi demi keharmonisan dan rumah tangga. Di sini kayak Sinta itu sangat dipojokkan dia sama Rama. Kayak padahal Sinta ini tidak ingin dia diculik sama Rohana itu. Ini adalah suatu keadaan yang mau tidak mau tidak bisa dihindari gitu. Tapi alih-alih dia percaya kepada pasangannya dan fokus untuk menyelamatkan Sinta, dia membicarakan teritori gitu. Di sini dia bilang ada juga good night dear gitu. Diciumnya pipi lelaki itu. Sinta mencium pipinya Rahwana. Sang lelaki meninggalkannya dengan punggung terkulai. Ini saya bingung. Sinta ini dia emang setia atau tidak gitu. Terus di sini tulis astaga, perempuan itu menyadarkan punggungnya pada pintu. Dia merasakan seluruh tulang yang menyangga tubuhnya rontok satu persatu. Apakah ini bentuk perasaan menyesalnya Sinta? Itu. Terus di sini juga saya garis bawahi dibilang, apakah lelaki berwajah 10 itu selalu keji, selalu dengki dan tak punya nurani? Apakah dia memang selalu durjana? Bagaimana caranya dia mendekati sang dewi dan bagaimana dia menculiknya? Apakah dia selalu kasar dan tidak memiliki kelembutan seorang lelaki? Dan yang terpenting bukankah sang istri akhirnya terbukti tak pernah tersentuh barang seusap pun oleh lelaki berwajah 10 itu. Itu di sini diceritakan atau di cerita Rahwana itu ya, saya tidak terlalu dalam tentang itu, bahwa emang Sinta ini dia tidak tersentuh gitu oleh Rahwana. Cuman si Rama ini dia tetap saja curiga gitu. Terus sampai di sini imajinasi perempuan itu merebak liar. Pertama-tama yang dilakukan tunanganku adalah membunuh sang kekasih. Jadi si Sinta ini membayangkan gitu nanti kalau Rama kesana dan menyelamatkan dia, apa yang akan terjadi gitu. Apakah dia akan langsung memeluk Sinta? Tapi di sini dibayangkan kalau tunangannya itu akan langsung membunuh sang kekasih. Setelah membunuhnya, sang tunangan akan membacakan tuduhan karena di matanya aku terlihat kotor. Ia akan menunjuk kaki kananku yang sudah melangkah ke wilayah lain. Itu kayak bentuk apa ya? Sinta tuh dia sangat takut gitu, tidak dipercayai. Ya, dia lumayan itulah. Dan yang saya suka itu bagaimana Leila ini membuat dua cerita yang bersinggungan tadi ini tuh sangat dekat gitu. Jadi cerita di sini narasi seorang perempuan yang sudah bertunangan ini kayak dia kepanasan, dia takut tunangannya datang. Itu padahal di Rahwana itu yang Sinta itu dia kepanasan karena Rama ini dia menyuruh dia untuk terjun ke api, kan ke lautan api gitu. Maka dia merasa panas. Itu dia sangat kontras banget di sana. Pokoknya dari awal sampai pertengahan ini kayak ceritanya tentang dia meragukan, dia menuduh, terus ada pembelaannya Sita. Di sini ditulis, apakah pandangan tunanganku akan cukup tajam, mampu menembus ke dalam mataku, ke balik dadaku? Mungkin tidak. Buktinya seorang raja agung pun meminta istrinya untuk terjun ke lautan api demi membuktikan kesucian dirinya. Saya agak bingung gitu, kenapa mereka ini tidak membicarakan itu gitu. Jadinya saling menerka-nerka keduanya. Rama ini menerka apakah Sinta dia disentuh sama Rahwana. Sinta ini dia juga tidak ingin memberikan penjelasan gitu. Mungkin karena dia takut Rama ini tidak akan percaya kepada dia. Gitu mungkin ya. Sangat keren ini menurut saya. Halo. Terus ditulis di sini ada seorang nenek tetangganya dia itu datang ke dia itu datang dan dia bilang ada apa gitu. Di sini dijawab tidak apa-apa. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Nanti sore dia akan datang. Mungkin saya agak lelah, kehilangan gairah. Di sini dia sudah tidak excited lagi untuk menyambut tunangannya gitu. Dia sudah kayak lebih ke arah takut gitu. Takut dituduh, takut disuruh dia kayak bersumpah setia, takut disuruh terjun ke lautan api gitu. Yang saya tangkapnya. Sampai dia begitu pucat dan letih, kayak benar-benar sudah tidak bergairah gitu, tubuhnya terasa dingin, jari-jarinya mengeriput, kamu sepertinya akan jatuh demam gitu. Dan itu sih bagaimana si Leila ini dia
membuat dua cerita dan dua narasi itu benar-benar bersinggungannya itu, beririsannya itu sangat, walaupun keduanya ini dia jauh tapi sangat dekat gitu. Sampai di akhirnya perempuan itu menatap bibir tunangannya yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Namun di matanya terlukis wajah sang raja dengan permaisurinya yang sudah siap terjun ke lautan api, penyucian diri. Dia baru ingat sang permaisuri tak pernah diberi kesempatan untuk bertanya kepada suaminya. Kakanda, apakah selama ini kita berpisah? Selama aku dikurung di kerajaan penculik itu, engkau tak tergoda untuk bercengkrama dengan perempuan lain? Pertanyaan semacam itu tak pernah terlontar dan sama sekali tidak dianggap perlu. Alangkah anehnya, dan malah merangkak pelan-pelan dengan sopan. Itu, dan caranya Laila ini menutup cerpennya itu dengan ending seperti ini. Jadi kita bertanya-tanya, menurut saya setelah membaca ini saya jadi sangat tertarik dengan cerita Ramayana gitu. Kayak apa sih ternyata di balik cerpen ini bagaimana gitu. Dan emang Laila ini selama ceritanya selalu dia kayak tentang Ramayana dan Mahabharata itu selalu gitu. Sejauh ini saya baca di Pulang, di Alam juga ada cerita, di Nadira juga itu dia. Dan dia tuh selalu kayak menulis itu kayak berdasarkan kejadian di hidupnya gitu. Kayak di Nadira tuh dia punya kakak yang sekolah kehutanan di IPB dan itu emang benar. Terus kakaknya penulis gitu. Pas dia jadi jurnalis Tempo. Itu sih dari semua cerita yang muter-muter ini ditutup lagi dengan dan malah merangkak pelan-pelan dengan sopannya. Itu menurut saya sangat keren, dan saya karena terlalu fokus untuk membedah apa maksudnya ini, jadi bingung untuk mengkritik bagian mana gitu. Itu sih bukan. Tapi intinya menarik kayak gitu. Iya, sangat menarik. Mungkin nanti nggak lihat dari teman-teman menantang kritik gitu ya, lebih Iya, tepatnya. menantang. Karena awalnya saya udah baca ini 3 kali gitu. Awalnya tuh saya bingung sama sekali, tidak mengerti. Jadi setelah saya cari tentang Ramayana, langsung terbuka semua pintunya itu langsung. Jadinya di sini dia itu, makanya awal-awalnya tuh saya kayak tanya sama Bang Ded. Cerpen ini yakin nggak sih kita mau operasi teksin gitu. Karena kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu Ramayana itu gimana gitu. Jadinya harus cari dulu, searching dulu. Iya, padahal bisa di Alfamart ya. Biskuit Ramayana. Oke. Gitu jadinya, tapi ternyata sangat menantang dan seru banget gitu. Nama toko juga ya. Dan di malam terakhir ini ada 9 cerpen dan toko baju. bagus banget nih 9 cerpen di sini. Sudah itu saja. Ya. Jual baju. Siapa selanjutnya? Kita ke sana. Mungkin ini masih baca. Iya, maksudnya dari sana. Masih enggak? Ya. Jadi ini Kafka menafsir. Wes. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tantangan bagi saya untuk membaca. Ini berarti karya Laila pertama yang saya baca ya. Oh, Ya, novelnya pun belum. Laut Bercerita itu dulu orang hype banget di Laut Bercerita itu, di diulasin terus sampai apalah. Ada yang nangis. Cuma sampai ada yang nangis. Tapi kenapa saya belum tergerak untuk membaca Laila, saya nggak tahu ya. Tapi orang tua untuk Wijoyo. ya karena terlalu hype jadi saya cari yang lain lah. Nah untuk ini, karena ini adalah operasi teks, jadi mau tidak mau saya harus baca. Dan karya yang pertama bagi saya yang saya baca justru yang barangkali ya, walaupun aku belum baca yang lain dari penggemarnya tadi, Farhan bilang ini suatu hal yang berbeda dari karya-karya yang magnum opusnya Laila sejauh ini ya. Oke. Secara keseluruhan sebenarnya saya termasuk orang yang sulit memahami ini karena dia ada babak-babaknya ya. Ini tiba-tiba kita langsung disuguhkan dengan suasana perasaan dan suasana ya. Sejauh ini saya baca awal-awal itu tiba-tiba saja malam menabraknya, terpental, kegelapan sekelilingnya, kemudian matanya terbelalak, perasaan takjub, was-was, perasaan yang digambarkan terlebih dahulu dengan nuansa malam
situasi dan kondisinya. Kemudian satu babak pertama ini saya rasa ini sedang menggambarkan bagaimana seorang tokohnya. Ini tidak digambarkan dia namanya siapa ya. Hanya saja dia kayaknya perempuan ya. Namanya Salib. Terus babak kedua saya ngerasa babak kedua ini saya beralih ke tempat yang berbeda dengan atau dengan tokoh yang sama, saya nggak tahu ya. Tapi di sini karena kekurangannya nggak ada nama tokohnya ya. Tiba-tiba aku ingin bercinta denganmu. Dan di paragraf selanjutnya saya justru bingung ini. Di sini aku ingin bercinta denganmu ini tidak ada tanda di akhirnya ya, tanda tanya atau tanda seru. Karena setelah di paragraf selanjutnya itu dia berbicara seperti ini. Dia memandang wajah tampan putih itu dengan mata bertanya. Ia tak percaya bagaimana akhirnya lelaki itu berani mengeluarkan pertanyaan itu. Pertanyaan atau pernyataan ini kan belum. Mata yang bertanya itu ya. Oke, berarti yang dimaksud mata bertanya ini. Oh, oke. Jadi matanya langsung kayak gambar. Dia memandang wajah tampan putih itu dengan mata bertanya. Ia tak percaya bagaimana akhirnya lelaki. Saya rasa bukan itu ya Bang Nat ya. Karena karena ini kan dia memandang wajah tampan putih itu dengan mata bertanya. Berarti dia yang bertanya, matanya dia bertanya. Ya. Si Ya, perempuan. jadi kan kalimat itu bisa berbentuk seperti pernyataan, tapi kita pergi hari ini. Jadi kayak bertanya gitu. Kita pergi hari ini. Nah, kita pergi hari ini. Oke. Dia nadanya kayak ngajak, tapi sebetulnya kayak bertanya di mana? Gitu. Oh, oke. Ini baru bagi saya. Jadi, oke. Ada gambaran sedikit. Nah, babak kedua. Oke. Semacam obrolan dua orang kekasih yang yang apa namanya? Aku tak bisa menjelaskan ini situasi di babak kedua ini ya. Tapi dari percakapannya kita bisa tahu bahwa perempuan seolah menolak ya ajakan dan bujuk rayu saya rasa. Kemudian di babak selanjutnya kita sudah mulai diperiris dengan kisah-kisah tentang dewa dewi, terus kalau katanya para tadi Rahwana dan sebagainya. Saya belum sampai sejauh itu, saya masih belum paham ya kenapa diiriskan dengan cerita-cerita tentang Rahwana dan Ramayana dan sebagainya. Nah, kemudian saya baru tahu secara keseluruhan ini soal apa itu di akhir-akhir sebetulnya. Ya, soal kesetiaan, pertanyaan keraguan-raguan dan kesetiaan itu dipertanyakan oleh kekasihnya yang sudah lama tidak bertemu selama berapa tahun? 4 bulan, 4 tahun. Tahun. Ya. Ya kemudian mungkin masuk akal ya, kemudian bisa dikaitkan dengan cerita Rahmayana yang istrinya diculik oleh Rahwana, kemudian si istri dianggap kotor, tidak suci gitu, karena berpikiran si istrinya sudah diapa-apain sama si Rahwana gitu. Aku sejauh ini oke lah. Ini menantang bagiku, dan sekaligus aku belum tahu secara keseluruhan bagaimana corak penulisannya Leila. Ini justru ini baru-baru pertama kali ya. Kalau aku baca Laut Bercerita dan karya-karya epiknya yang lain, mungkin aku bisa membandingkan ya. Ya, mungkin barangkali itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung. Mbak Dita. Kayak langsung sih. Saya ya? Iya. Langsung luapkan aja, bingung gitu. Nanti Enggak, nanti belakangan mungkin kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Teman-teman silakan dibaca ini dulu. dia membaca setelah dia menulis pertama kali setelah lama menjadi seorang wartawan kan ya. Oh, Itu ya, bukan ya? Gimana? dia
Dia nulis ini pas masih kuliah, jadi pas Sebelum jadi kayaknya sebelum atau pas saat sedang baru-baru lah. Oh gitu ya, iya. Saya nggak tahu sihnya ya, sebenarnya saya juga bingung gitu. Tapi setelah saya diceritakan secara luar biasa oleh kakak itu, siapa namanya kak? Kakak. Oleh kakak itu, Oh. saya jadi ngerasa connect gitu ya sedikit dengan cerita ini. Oh jadi itu ya masuknya. Jadi ceritanya si cewek ini sedang anggaplah dia pernah membaca cerita Rahwana dan Sinta, kemudian dia mengcompare cerita itu ke dalam kehidupannya gitu ya. Seperti itu kurang lebih kayaknya ya. Jadi dia membayangkan sambil dituliskan gitu. Saya mengerti bagaimana dia membayangkan tulisan ini, sepertinya Laila ini ya. Jadi dia mengingat cerita Rahwana dan Sinta, bagaimana si Sinta itu diculik gitu. Kemudian dia itu sebagai seorang Rahwana memikirkan, tidakkah si perempuan itu disentuh sama si laki-laki itu gitu. Ibarat kata dia juga memikirkan pacarnya yang jauh ini sepertinya seperti itu, tidakkah dia ingin, nah seperti itulah. Ini kalau saya bilang agak berat memang ceritanya ya, saya bilang. Dan untuk ukuran Laila, dia sudah jauh berpikir tentang badan yang panas itu belum pada nikah kan ya gitu ya. Jadi itu semacam apa ya, simbol ya kak ya, untuk yang sudah menikah mungkin paham gitu. Itu semacam simbol hasrat gitu loh gitu. Tapi mungkin di sini bisa dia badan yang panas itu karena dia Sinta ini kan mau disuruh terjun ke api. Iya itu simboliknya Ya, untuk si Sinta, tapi untuk si aku yang sedang membayangkan itu gitu. Itu kan ini kan dia jauh ya, kemudian di barat itu kan apa ya, mereka biasa aja dengan hubungan gitu kan. Tapi orang Asia kan seperti yang kakak bilang tadi tuh, makanya setelah kakak cerita tuh baru saya bilang, wah pantesan saya agak dengan cerita ini. Saya itu maaf ya, bukan kalau saya membaca itu, kalau udah berat di kepala saya pasti ada trigger dengan diri saya gitu. Makanya saya bilang, oh pantesan dia dari awal saya itu langsung pusing gitu. Jadi kayaknya saya nggak berani membedahnya lebih jauh gitu ya. Dan saya juga walaupun saya sudah membaca dan saya kemudian memahaminya setelah diceritakan sama kakak, jadi saya merasa saya tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk menceritakannya lebih jauh gitu. Karena saya pasti akan mengkomparnya dengan pengalaman pribadi dan pengalaman hidup saya sendiri gitu, sebagai seorang perempuan gitu. Jadi kan di sini si aku ini si perempuan yang sudah lama, yang pasti kalaupun misalnya itu tunangannya atau mungkin suaminya punya hasrat tersendiri kan, ya kan seperti itu. Jadi ini tentang perempuan yang karena kesetiaannya mereka nggak berani berselingkuh, nggak berani berhubungan badan, kayaknya itu ke arah sana. Itu aja ya, kalau lebih jauhnya saya nggak tahu dan saya nggak bisa kayaknya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi ini dia di sini ditulis kalau ditulis malam terakhir ini dia terbit 1989, tepat beberapa bulan sebelum dia memutuskan bergabung dengan majalah Tempo. Jadi sebelum nih ternyata. Terima kasih. Jadi sekarang langsung Bang Det. Oke, terima kasih. Menurutku ini cerpen yang sangat menarik ya. Pertama kita coba ulas dia secara sistematis. Pertama adalah kita setia pada teks, jangan kita kaitkan dengan Ramayana dulu. Itu satu. Jadi kita mencoba menelusuri ceritanya yang ada di dalam teks, jangan cari sesuatu yang di luar teks gitu. Pertama, dari judul Air Suci Sita, ada nggak nama Sita di sini sebut? Nggak ada, itu satu. Nah berarti kita semua ini kita ini dengan dulu. Terus secara struktur ini ada 5 babak. Nah nanti aku akan coba 5 babak itu apa sih yang diceritakan gitu. Tapi sebelum jauh ke situ, ke struktur, secara umum cerita ini sebenarnya sederhana banget, bercerita tentang ujian kesetiaan, soal kesetiaan dalam hubungan LDR 4 tahun gitu ya. Nah dia menjadi rumit karena pertama Lela itu mengeksekusinya secara teknis, tidak menggunakan gaya realis gitu. Misalnya ketika dia bilang tiba-tiba saja malam menabraknya, itu jelas-jelas personifikasi, membayangkan malam sebagai benda padat yang bisa menabrak kita. Sementara dia malam itu kan konsep sebuah keadaan, gimana sesuatu menabrak kita gitu. Sebetulnya kalau kita setia baca satu bab ini
tujuan dari personifikasi sebetulnya adalah untuk membangun emosi, perasaan gitu. Kan di sini yang dipertaruhkan, yang mau diceritakan adalah perasaan si perempuan ini. Ingat di sini aku mencatat bahwa tak ada satupun nama tokoh di sini, nggak ada nama tokoh sama sekali, gitu. Nah, persoalan ada kata Sita dan segala macam nanti kita coba kaji gitu. Jadi cerita ini dikisahkan secara kronologis. Bagian pertama, si perempuan menerima surat dari tunangannya yang akan datang mengunjunginya setelah 4 tahun tidak pernah ketemu. Terus babak kedua menceritakan tentang pertemuan dia dengan seorang laki-laki, gitu ya, laki-laki yang kalau kita lihat dari bagaimana dia membangun dialog, seolah-olah Lela bilang bahwa ini lelaki yang bukan dari Asia, karena di sini dia bilang misalnya percakapan good night dear, gitu. Jadi seolah-olah memberi tanda kepada kita bahwa ini bukan orang Asia. Jadi jelas ini bukan tunangannya. Gitu. Di babak kedua, jadi ingat ya, babak pertama dibuka dengan suatu kondisi di mana si perempuan gusar, khawatir setelah menerima kedatangan surat dari kekasihnya yang walaupun di sini yang akan datang mengunjunginya setelah 4 tahun tidak pernah ketemu. Babak kedua kemudian pertemuannya dia dengan laki-laki yang kita nggak tahu hubungannya apa, gitu. Jadi di sini ada sebuah di sini menjadi rumit gitu kan. Jadi ada sebuah peradaban yang berbeda masuk, yaitu peradaban non Asia. Ternyata dia menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan orang Asia, gitu. Jadi di sini juga kita akan bisa melihat, misalnya aku ingin bercinta denganmu, seperti yang Mbak Dita bilang, peradaban Barat ya liberal. Bercinta sebelum menikah, seks sebelum menikah sesuatu hal yang biasa. Kalau itu dilakukan secara sadar gitu, sadar gitu. Nah di sini menarik, justru dia menolak gitu. Dia menolak untuk bercinta. Dan kalau dari tanda-tanda di teks di babak-babak berikutnya, kalau dari pernyataan si naratornya, memang dia tidak pernah bercinta dengan ini kan. Nah yang menarik adalah kita dikasih tanda lain lagi bahwa laki-laki ini memang bukan orang Asia, karena dia bilang apa ini soal kesetiaan perempuan Asia, gitu. Nah jadi berarti yang mengucapkan ini bukan orang Asia, berarti ada laki-laki lain. Nah kemudian di bagian akhir justru itu menjadi menarik di babak kedua ini ketika dia menutup pintu dan dia sendiri merasa sedih. Itu menandakan betapa manusiawinya, betapa berat menjaga yang namanya kesetiaan itu. Di satu sisi mungkin dia suka sama laki-laki itu, di sisi lain ada kesetiaan yang harus dia jaga. Kayak gitu. Itu beratnya gitu. Terus babak ketiga ini apa ya? Babak ketiga menurutku ini diisi oleh narasi-narasi yang apa ya, kayak refleksinya dia tentang kesetiaan itu apa, tentang bagaimana selama ini dia berupaya untuk menjaga kesetiaannya, gitu. Di sini juga udah mulai masuk teks-teks yang terkait dengan apa ya. Bentar, ini yang ketiga ya. Perempuan juga sih tapi meski mengenal bau napas. Ya, itu kayak semacam refleksinya dia. Bagaimana selama ini dia menjaga kesetiaannya, bagaimana selama 4 tahun dia berjauh-jauhan tapi tetap berupaya menjaga nilai yang dia bawa dari tempat tinggalnya ke Kanada ya. Kanada yang seperti itulah. Jadi kayak refleksi-refleksi gitu. Nah, di sini juga sudah mulai ada masuk unsur cerita lain. Jadi kayak semacam dia disinilah cerita alegori ya. Alegori itu kan kayak cerita perumpamaan. Jadi nasibnya dia umpamakan dengan nasib cerita dalam Ramayana. Tapi Ramayana bahasa kita, di dalam teks dia nggak nyebut.
gitu kan. Dia hanya bercerita bahwa nasib percintaannya dia kok mirip ya dengan kisah seorang raja agung, kayak gitu ya, yang mempertanyakan kesetiaan istrinya, karena dia telah diculik oleh Rahwana atau Kepala 10. berkepala 10 atau istilahnya Dasamuka gitu ya. Karena Rahwana itu kan memang dia bentuknya berwajah 10 gitu. Nah, jadi itu kayak bagian ketiga itu kayak semacam refleksi saja gitu tentang betapa berat menjaga yang namanya kesetiaan kayak gitu. Betapa berat bagi si perempuan ini dari tahun ke tahun tetap berupaya untuk menjaga kesuciannya gitu. Kesucian bukan hanya dalam artian fisik, dalam artian seksualitas gitu ya. Gitu. Nah, terus bagian yang keempat, kemudian ini ada semacam jeda gitu. Semacam jeda perbincangan dengan tetangganya. Yang ya tentu saja orang sana pakai bahasa Inggris gitu kan. Pardon me, apakah semang kau mandi di pancuran nak gitu. Terus di sini juga kayak semacam transisi gitu, transisi ke yang memberikan kita informasi bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke babak di mana si perempuan ini akan bertemu dengan tunangannya, kan gitu kan ya, gitu. Dia akan bertemu dengan tunangannya karena di bagian akhir kan ditutup tuh. Dia bilang sang nenek terkekeh gitu. Gadis-gadis selalu gelagapan saat sang kekasih hati akan datang. Ya gitu kan. Nah, jadi kayak semacam informasi kepada pembaca, oh oke, sebentar lagi kayaknya si kekasihnya yang ngirim surat akan datang nih. Kayak. Dan gadis itu memang tengah gelagapan di kamarnya gitu. Nah, terus babak kelima, nah ini babak yang paling inti yang menghubungkan antara babak pertama, kayak gitu kan. Jadi babak pertama kan kita langsung disajikan kepada kekhawatiran si tokoh utama ini, si perempuan yang tidak bernama ini. Dia bertemu dan menurutku di sini diisi dengan bisa dibilang percakapan. Kalau yang sebelumnya percakapannya minim, justru di bagian ini naratornya yang minim bercerita. Langsung diperhadapkan si tunangan ini, langsung disuruh ngomong sendiri oleh narator. Kan gitu kan, jadi saling ini. Nah, menurutku plot twistnya jadi menarik gitu. Dia selama ini khawatir gitu akan dianggap tidak menjaga kesetiaan gitu. Tapi ketika perlahan-lahan si tunangannya ini bercerita, terungkap sebuah fakta. Enggak sepenuhnya terungkap gitu, tapi melalui tanda-tanda kan maksudnya kalau terungkap artinya ada pengakuan yang belak-belakan dari kekasihnya bahwa aku sebenarnya sudah selingkuh. Tapi di sini dia pakai bahasa si laki-laki brengsek ini. Dia kayak mengadakan pengakuan tapi dengan gaya yang puitik gitu, enggak langsung kan. Misalnya bilang bahwa kamu ini perempuan yang teguh, ternyata kukuh gitu. Tapi ketika dia bercerita berikutnya, kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya, di situ kemudian si perempuan mulai kecewa nih, gitu. Astaga, ternyata selama ini aku aja gitu, aku aja yang menjaga kesetiaan, ternyata dianya itu tidak, kayak gitu. Nah, menurutku juga menjadi menarik nih, ini sebagai tanda gitu, misal. Kakanda, apakah selama kita berpisah, selama aku dikurung di kerajaan penculik itu, engkau tak tergoda untuk bercengkrama dengan perempuan lain? Pertanyaan semacam itu tak pernah terlontar. Jadi cuma ada di hatinya, gitu. Jadi menurutku permainan teknis seperti ini jadi apa ya? Karena begini ya, bagi kita pembaca, kita kadung mungkin sempat merasa bahwa ini dilontarkan, tapi dibatalkan oleh narasi berikutnya bahwa ini nggak terlontar. Jadi kayak itu kan ada semacam efek kejut tersendiri di kita pembaca kan. Dan di sini enggak, dia gitu. Tanda petik duanya, maksudnya kalimatnya tidak dia italik gitu. Iya, jadinya betul. Kayak bener-bener dialog. Kayak dialog gitu. Jadi tapi karena dia bilang pertanyaan semacam itu pernah terlontar, aduh, enggak. Tapi kita langsung jadi merasakan, gitu. Jadi di sini pembaca dibiarkan untuk menafsir, dan penafsir kita kan macam-macam ya. Bisa berasal dari luar teks, misalnya. Kalau misalnya hubungkan dengan kesetiaan perempuan Asia, di situ kan salah satu menyebutkan bahwa perempuan kadang seharusnya diam, tidak banyak bicara. Iya. Kan gitu. Jadi dia nggak banyak bicara, hanya menyimpan saja di dalam hatinya. Gitu. Jadi
Dan terakhirnya ini, dan malam merangkak pelan-pelan dengan sopannya. Dia menutup teknik yang sama sebagaimana dia membuka. Jadi dia membuka dengan teknik personifikasi. Dia kemudian dia tutup juga dengan teknik personifikasi. Itu menarik. Jadi malam ini dia buat menjadi benda hidup. Padahal dia cuma konsep abstrak malam itu. Nggak ada dia kan, malam menabrak gitu. Jadi dia sebenarnya perasaan yang ingin dimainkan. Kemudian malam merangkak, bagaimana cerita malam merangkak? Jadi menurutku ini memang menantang buat orang-orang yang mungkin terlalu sering membaca cerita-cerita yang gaya penceritanya itu terlalu realis. Kayak gitu. Sementara di sini pertaruhannya bukan itu. Bagaimana cara kamu menggambarkan kesedihan kalau bukan sesuatu yang abstrak? Kan gitu. Misalnya, bisakah sebuah perasaan membunuh kita? Bisa nggak Tidak. perasaan membunuh kita? Tidak. Nggak bisa kan? Tapi kan sebetulnya perasaan bisa menjadi pemantik. Kalau dia menjadi puitik, kita bisa bikin personifikasi bahwa perasaan itu membunuhku. Kayak gitu. Jadi sebetulnya pertaruhannya di situ. Jadi kenapa dia menggunakan gaya-gaya majas? Itu ingin membangun perasaan, ingin membangkitkan emosi supaya pembaca masuk ke dalam batin. Terus secara intrinsik juga, pertama tadi sudah ya, penokohannya itu tak ada nama, gitu ya. Terus di sini yang antagonis itu justru adalah alam, yaitu cuaca yang panas. Itu menjadi antagonis di sini, kayak gitu kan. Terus ada juga antagonis di sini, aku mencatat ada dua, yaitu alam atau cuaca dan antagonisme internal namanya, yaitu perasaan ketakutannya sendiri. Itu musuhnya. Musuhnya si perempuan ini adalah perasaannya sendiri, perasaan ketakutan, perasaan kebingungan, perasaan tidak akan diterima oleh kekasihnya, perasaan akan dicurigai tidak setia selama 4 tahun ini pasti kamu berhubungan dengan laki-laki gitu. Itu perasaan itu kayak semacam antagonis buat dia. Itu musuh besar. Jadi ada dua musuh di sini gitu. Jadi menurutku ini memang di bagian ini kita harus maksudku menjadi menarik gitu. Nggak usah kita campurkan dengan Ramayana. Cerita ini sendiri pun sudah menarik. Cuman tambah menariknya, sepertinya si Lela ini memang memaksa pembaca untuk mencari tahu cerita tentang Ramayana ini, yaitu melalui judul. Kenapa dia nyebut air suci Sita? Nggak ada di teks hubungannya, nggak ada. Kita yang sendiri yang harus mencari Sita ini siapa ya, gitu. Jadi aku nggak tahu ya. Memang ini metode yang jarang banget dipakai gitu ya. Dan kalau di cerpen yang ini dia ada narasi namanya. Tuh. Ya. Di sini kan nggak ada. Jadi begitu. Menurutku seperti yang dibaca tadi kata pengantarnya, memang kadang cerpen itu ada jenis-jenisnya yang memang dia sangat ketat dengan aturan. Gitu. Jadi ada masa-masa cerpen itu dibuat seketat mungkin. Misalnya dia tidak boleh bocor ininya, narasinya, dia harus ketat penokohannya dan segala macam gitu. Nah, itu bisa kita periksa semua. Penokohan si perempuan ini sebagai tokoh yang setia menurutku dapat banget. Dari mana kita dapat bahwa karakter si perempuan ini betul-betul kuat, setia? Yaitu di adegan kedua, di babak kedua. Yang dia dengan beratnya mengusir si laki-laki itu karena dia menjaga kesetiaan. Soal dia mencium pipi laki-laki itu, menurutku itu bisa kita tafsirkan sebagai budaya yang udah terbiasa orang di sana. Sepasang sahabat cium pipi segala macam lalu gitu. Jadi di bagian ini menurutku bagian yang realis saja, naturalis gitu. Natural saja dia ceritakan apa yang terjadi. Gitu. Jadi di sini sebagai pembaca memang kita harus betul-betul kritis menelisik pertama apa yang dipertaruhkan oleh cerpen ini dan dengan teknik apa dia menceritakannya. Ternyata bukan dengan teknik realis, natural gitu. Tapi dia dengan teknik majas, teknik perumpamaan, teknik personifikasi yang memang kita
menantang gitu, menantang untuk membacanya dengan hati-hati gitu. Makanya kenapa aku merasa bahwa untuk Tilek teks sejauh ini menurutku ini cerpen yang bagus banget. Kayak gitu. Bagus banget karena dia memberikan kita model pembacaan yang baru dan hati-hati. Kayak gitu. Dia memberikan kita semacam pengetahuan bahwa ada jenis cerpen-cerpen yang sangat setia dengan bentuk yang sudah di ini, bahwa cerpen seharusnya gini kayak gitu. Pakem-pakemnya. Ya, itu dari saya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang tidak begitu dipahami, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, terima kasih. Jadi padahal ternyata menurut Bang Det ini cerita ini kayak bener-bener tentang kesetiaan seorang pasangan dan itu perempuan. Iya, perempuan. Dan kenapa apa yang membuat saya bingung adalah karena Leila ini kayak dia menunjukkan, kayak dia memaksa kita untuk melihat juga cerita Ramayana. Iya, dari judulnya, dari penggambaran. Kenapa nggak judulnya kesetiaan saja misalnya, walaupun klise maksudku. Tapi kan? juga dari penggambaran kayak tokoh ada raksasa, pokoknya dia Iya. nanti terus masuk ke api lah. Kan itu benar-benar kayak diketahui banyak orang. Iya. Itu makanya. Selanjutnya siapa nih guys? Ayo, kita kan. Oke. Minta tolong fotoin. Karena aku menyadari foto-foto kita tuh selalu aku yang foto dan aku nggak pernah kelihatan. Gitu. Nah, di cerpen ini aku baru baca sekali dan itu langsung, terutama bagian paragraf pertama pembuka cerpen ini tuh sangat kayak lah kok langsung tiba-tiba saja malah menabraknya. Itu merujuk ke siapa gitu. Dan apa ya, ketika aku mempelajari cerpen itu biasanya yang kayak gitu tuh langsung dikritisi gitu loh, kayak seharusnya nggak boleh kayak gitu ini. Nah, tadi aku diskusi bentar sama Bang Det dan ternyata mungkin itu selalu ada pertaruhannya ya, kenapa sebuah cerpen ada semacam itu, dan ini pertaruhannya di bagian suasana nuansanya kayak gitu. Dan itu sah-sah saja. Sebagai cerita, ini narasinya sangat oke. Apalagi ketika aku baca itu langsung terus menerus ku baca sampai akhir gitu. Dan sebagai teknik sebenarnya ini banyak dilakukan oleh pengarang lain gitu dengan lapisan-lapisan cerita semacam ini. Bahkan kadang ada yang lapisannya itu berlapis-lapis gitu. Kalau ini kan lapisannya hanya si Ramayana itu gitu. Itu aja sih. Secara keseluruhan gimana kesanmu? Kesanku bagus, oke. Cuma lakinya enggak sih? Masya Allah. Ada bibit-bibit bibit-bibit pengerjaan yang rapi gitu dari Leila S. Chudori. Ketat gitu ya. Bener, ketat banget. Itu aja dariku. Asik. Oke. Selanjutnya Aura. Baik, terima kasih. Dan sama seperti yang lain, saya pun yang membuat saya tergugah ketika mulai membaca cerpen ini adalah bagian pertamanya yang itu kalimat tiba-tiba saja malah menabraknya, dan syukurnya Bang Det sudah menjelaskan itu kalimat apa, itu personifikasi, sehingga saya mulai mulai mengerti gitu. Tapi tidak hanya di kalimat pertama saja, ternyata pada keseluruhan cerpen ini pun banyak kalimat-kalimat seperti ini. Dan menurut saya sangat unik sekali karena dibandingkan dengan gaya penceritaan Leila yang sudah saya baca, itu ini seperti hal yang sangat berbeda gitu. Di sini ada beberapa yang saya catat.
awalnya ketika saya membaca cerpen ini saya tidak begitu mengerti, tapi di babak yang kelima itu seolah-olah menjelaskan semuanya gitu. Menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sih alur yang dicoba untuk dijelaskan oleh penulis gitu. Lalu di beberapa bagian itu ada kata yang baru saya tahu ya, yaitu pertama adalah paranoia. Jadi kata Bang Ded tadi kan ternyata perasaan perempuan ini tuh dipenuhi oleh ketakutan pada ceritanya dan juga dipenuhi oleh kekhawatiran. Ini saya tandai pada kalimat yang perempuan itu dikuasai paranoia, dan saat saya cari tadi itu memang artinya ketakutan yang berlebihan gitu. Dan ini make sense karena alur yang dicoba untuk dibangun di sini kan dia mempunyai kekhawatiran mengenai tunangannya yang khawatirnya itu mencurigai dia gitu. Dan menurut saya juga sangat menohok di akhir karena ternyata kalimat yang atau dialog yang disampaikan oleh tunangannya itu yang brengsek itu dia bilang diikuti Bang Ded tadi, engkau begitu tegap mandiri dan mempertahankan kesucianmu seperti yang diwajibkan oleh masyarakat. Sedangkan aku adalah lelaki lemah, payah, manja dan tak bisa menahan diri. Kami para lelaki dimanjakan dengan apa yang dianggap sebagai kodrat. Kami diberi permisi seluas-luasnya. Kalau kau yang berkhianat, pastilah kau dianggap nista. Nah itu saya garis bawahi, dia brengsek. Tapi jika aku yang berkhianat, maka itu dianggap biasa. Maka ini menurut saya dialog ini merupakan sebuah sebuah penutup yang cukup menampar, karena tadi kan dibawa oleh penulis itu alurnya si narator ini, bukan narator, pokoknya si tokoh utama ini sudah dibawa oleh perasaan ketakutan dan kekhawatiran bahwa dia tidak bisa menjaga kesetiaannya. Tapi di dialog yang saya kutip tadi itu justru memberikan tamparan dan memberikan kesadaran isu apa yang sebenarnya dibawa gitu, dari dialog tadi. Dan juga dialog yang saya suka itu adalah bukan dialog tapi narasi yang saya suka itu ketika si tokoh berkata, sang permaisuri tak pernah diberi kesempatan untuk bertanya kepada suaminya, Kakanda, apakah selama kita berpisah, selama aku dikurung di kerajaan penculik itu, engkau tak tergoda untuk bercengkrama dengan perempuan lain? Dan ini seolah-olah menegaskan bahwa isu itulah yang dibawakan gitu, seolah-olah bahwa perempuan yang terkurung oleh stigma bahwa tidak boleh seperti tidak boleh melawan atau dikurung oleh stigma kalau perempuan tuh harus setia, kalau laki-laki yang nggak setia tuh biasa, tapi kalau perempuan yang tidak setia maka dianggapnya entah pelacur atau apalah gitu. Dan ini sangat ditegaskan pada narasi ini. Itu saja sih dari saya, keseluruhannya menurut saya tidak nyaman sebenarnya membacanya. Berarti dia ingin menggugat cerita Ramayana ya, khususnya Sita itu ya. Iya benar. Dia saja yang ditagih kesetiaannya, tapi laki-laki enggak. Nah itu juga, tapi ini kan di luar teks. Ya, betul, tapi itu juga dicerminkan dari buku Laut Bercerita itu, karena ada tokoh Anjani, juga, kan? iya, yang membuat mural tokoh Ramayana dan dia tidak setuju dengan alurnya gitu. Jadi kayak berkaitan, tapi ini kan di luar teks ya. Nanti bagus pilihan, Dan dia kita selalu- bisa hubungkan. Dan Leila juga dia kuliah di Kanada. Ya, jangan dia itu. Bukan, nggak tahu sih, bisa jadi. Dan cerpen ini kesannya sangat dewasa gitu saya bacanya. Ya. Gitu aja sih. Iya, seperti itu sih kalau saya bilang, kan dia itu menceritakan dirinya sendiri kan, pengalaman Ya, sering. pribadinya. Ya. Tapi dia tidak mau menceritakannya secara realis mungkinnya, jadi Ya. dia membuatnya seperti itu gitu. Ya, itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Lagi. Selanjutnya mungkin kakak di sebelah. Ya. Bebas sebebas-bebasnya. Apa? Ini jujur saya belum baca sampai habis ini. Tapi dari penjelasan Bang Ded tadi ya,
tentang rangkuman dari babak per babak itu. Dan kebetulan saya udah baca beberapa karyanya Laut Bercerita sama Pulang. Wow. Dan memang mirip dengan kayak di sini, kayak kata ibu tadi, agak dewasa gitu ya pembahasannya, dan agak beda juga dari Laut Bercerita dan Pulang, yang kalau Pulang dan Laut Bercerita mungkin agak lebih mudah dipahami, tapi di sini agak lebih sulit bagi saya gitu. Bahasa-bahasanya juga tidak seperti yang di buku-bukunya yang Laut Bercerita dan Pulang. Dan yang menarik mungkin bagi saya yang udah saya baca itu di babak ketiga itu paragraf 1 tentang ketakutan dari si perempuan ini. Apakah lelaki berwajah 10 itu selalu keji, selalu dengki? Apakah dia memang selalu durjana? Bukankah sang istri akhirnya tak terbukti tak pernah tersentuh barang seusapan pun oleh laki berwajah 10 itu, kayak kata Bang Ded tuh. Jadi musuhnya dari perempuan ini emosi dia sendiri gitu kan. Kayak sangat overthinking gitu. Antagonis internal. Ya sangat takut gitu, mungkin sangat takut dia dikira selingkuh gitu ya. Sangat setia gitu, dan itu yang membuat saya menarik. Dan nanti pasti saya akan saya akan bedah lagi lebih lanjut, lebih dalam nanti. Mungkin itu saja. Sip. Terima kasih. Lanjut ke abang di sebelahnya. Abang siapa? Iya. Kenalan. Ada. Ya. Jadi baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya pertama kali datang ke sini. Jadi saya nggak mau komen banyak ya, karena saya sendiri belum bisa memahami isi dari cerpen ini, karena pengetahuan saya tentang bahasa Indonesia itu cukup kurang gitu. Saya juga tidak hafal nama-nama majas atau apapun itu yang bentuknya kayak sulit untuk dipahami orang awam lah. Jadi saya cuma mendengar cerita Bang Ded aja. Jadi rangkuman Bang Ded itu saya akhirnya tahu gimana cerita ini sebenarnya gitu. Jadi saya nggak bisa memahami cerita ini kalau saya sendiri yang membacanya. Jadi saya perlu bantuan ya, karena saya sendiri orang awam lah istilahnya di sini. Saya membaca cerpen juga ya Bang? saya cuma baca novel ringan aja sih. Kayak yang bahasanya gampang lah, gitu kan. Membaca untuk hiburan. Ya gitu. Kalau cerpen novel-novel gampang kan bahasanya kayak angin berhembus gitu kan, misal. Kalau yang berat-berat kan angin menyisir rambutku kayak gitu-gitu kan. Nah, yang itu Personifikasi jadi. ya. Jadi saya tidak terbiasa dengan Angin bahasa-bahasa menamparku gitu ya. Ya. Kok bisa betul. ya angin menampak? Angin Dewa 19. Nah, menurut saya cerpen ini tuh sangat bagus, tapi saya sendiri tidak nyaman membacanya, sama seperti kakak yang tadi. Saya tidak nyaman membacanya karena ini juga cukup dewasa, jadi saya agak sedikit terganggu. Tapi secara keseluruhan pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Laila ini sangat dalam maknanya, sehingga saya bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari cerita ini. Jadi cukup sekian dari Pelajarannya saya. apa Bang? Pelajarannya itu kita harus setia. Sikap tikungan ada. Tapi membuat tidak nyaman tuh justru membuktikan kalau cerpen ini berhasil gitu, membuat kita merasakan emosi yang dialami oleh si tokoh. Keresahannya tuh Karena apa emosi itu kan rumit ya. Iya, Dan gitu. susah pastinya untuk. Saya sudah memastikan diri untuk tidak membaca lagi buku-buku judulnya yang penulisnya Laila S. Chudori. Jujur aja. Kenapa? Jangan. Tahan. Buku Asmanadia nih, buku Asmanadia Oh, iya. yang bercerita tentang poligami, hal-hal yang berat perasaan itu saya hindari membacanya. Oh. Karena memang Bukannya poligami berat ya? Kita harus angkat kertas. origami kan. Jadi buku-buku Asmanadia itu aja saya sampai sekarang tuh saya belum sentuh. Maksud saya belum pernah saya baca dari paragraf awal aja, karena saya sudah tahu Asmanadia itu arahnya kemana tulisannya. Nggak saya baca sampai sekarang karena buat saya itu emosinya berat, karena apa ya? Buat saya itu sedikit aja perasaan masuk ke dalam diri saya tuh langsung dah
kesana kemari, dia rasa-rasanya tokohnya itu harus ada di depan saya gitu, kemudian saya hajar langsung gitu. Apalagi ini gitu tuh, dari baca sejak awal tuh aja udah bingung saya, tidak fokus, apakah saya nggak fokus atau memang setelah saya baca sampai tengah itu ke-trigger sendiri gitu. Tapi setelah dikasih tahu sampai begini ceritanya, kemudian ini tentang, anggaplah kita baca feminisme gitu ya arahnya kan, kenapa cuma perempuan aja yang diminta kesetiaannya, lelaki tidak gitu kan, arahnya kan ke sana juga ini kan. Jadi itu saya bilang, oh saya nggak akan baca lagi sudah Laila Esidori ini gitu. Nggak, sudah, terima kasih banyak. Maaf ya Kak ya. Alisa. Alisa terakhir. Oke. Silakan Kak Alisa. Aduh, gimana ya? Sejujurnya pertama kali baca ini tuh sekali baca nggak paham. Terus baca 2 kali, 3 kali bolak-balik kertas baru mungkin agak ngeh part-part yang di apa ya istilahnya, yang ditekankan sama Laila, kayak misal tentang perselingkuhan si cowoknya ini, terus tentang kesetiaan perempuan. Kesetiaan perempuan Asia. Ya, yang di sini. Jujur ini bacaan yang sangat baru. Karena yang aku baca biasanya ya novel ringan, terus sama dengan abang kan. Iya sama, ngerasa Paling relate. meringankan. Iya. Karena ya jujur aja untuk bacaan yang begini itu gimana ya, berat banget bagi aku. Terus lagi banyak part dewasa, aku masih kecil. Juga lebih gimana ya, intinya yang aku paham di sini tuh part yang perempuan tuh apa ya, perasaan si perempuan ini, mungkin karena aku perempuan jadi mungkin kayak perempuan nih, mana dia partnya yang apa ya, dialog perempuan sama tunangannya yang dia bilang, kukira kita harus mengisi kekosongan karena perpisahan kita selama 4 tahun. Ia menyambung sambil memegangi tangan tunangannya dengan lembut. Tetapi sang perempuan itu merasa tangannya mendadak beku. Inilah pengadilan itu gitu. Asik. Kayak di sini tuh yang belum terlalu ngahnya itu yang di inilah pengadilan itu. Inilah pengadilan buat perempuan itu atau buat lelaki itu. Gitu. Dan ya awalnya waktu baca judul Air Suci Sita ini siapa? Kan baca teksnya dulu kayak perempuan itu, laki-laki itu, ndak ada dia mention namanya perempuan itu Sita gitu. Jadinya memang kayaknya nggak tahu kan ceritanya Ramayana ya tadi. Jadi nggak tahu Sita ini siapa. Dan ya dari pembukaan sama penutup gaya bahasanya kayaknya wah ya agak berat sih ceritanya. Udah segitu aja sih. Bisa kita diskusi ringan aja. Aku masih pengen bertanya kepada kita semua sih, maksudnya aku masih kayak entah terpukau, entah kagum, entah terheran-heran, entah penasaran dengan cara si Laila itu membuat judul. Karena seperti yang aku bilang, di sini tidak ada menceritakan tentang Sita. Maksud saya secara tidak langsung, cerita ini bukan tentang Sita. Tokohnya yang menceritakan tentang Sita, yang sebetulnya kata Sita pun nggak ada. Jadi dia seperti memaksa pembaca untuk mencari referensi di luar teks. Kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ini umum atau tidak dilakukan, tapi kalaupun belum pernah dilakukan, menurutku kreatif sih jadinya. Kayak gitu mungkin ya. Barangkali itu yang membuat cerpen ini berat, karena kita semacam diberikan teka-teki. Kita semacam cari sendiri deh. Aku mau bercerita bahwa ada Raja Agung gini gitu. Akhirnya kita yang harus mencari tahu lebih jauh gitu. Akhirnya keping-keping itu tidak serta-merta kita bisa satukan ketika membaca teksnya, tapi harus menghadirkan referensi di luar teks. Ternyata baru kita tahu, oh dia gitu.
Cuman menurutku sebagai pembacaan yang kritis, baiknya tetap kita harus berupaya memisahkan antara cerita di dalam teks dengan cerita tentang Sita di luar teks. Kayak gitu. Menurutku kan kalau kita sudah bisa tahu kita berhadapan dengan teks semacam apa yang tadi ternyata karena ingin menyusun sebuah perasaan emosi, menggambarkan, mendeskripsikan perasaan si perempuan ini, akhirnya teknik yang dipakai adalah gaya bahasa personifikasi. Malam diibaratkan sebuah benda padat yang bisa menabrak kita. Kayak gitu. Dan dia tutup juga malam merangkak gitu. Jadi itu sebetulnya ingin membangun suasana melalui personifikasi gitu. Memang dia banyak menggunakan personifikasi di sini. Dan dia tidak menggunakan model apa namanya ya, kayak simile ataupun metafora gitu ya. Kalau simile kan kita tahu kayak bagaikan, seperti, kan ini nggak ada. Itu personifikasi semua. Jadi semua hal-hal yang sifatnya konseptual dihadirkan oleh Lela seolah-olah dia hidup semua. Angin itu hidup, air itu hidup, malam itu hidup, kayak gitu. Jadi itu yang sebetulnya harus kita hati-hati membacanya. Oh, kayaknya dia ingin membangun suasana. Bagaimana sih perasaan paranoia itu, ketakutan itu? Karena kalau kita takut, segala hal menjadi musuh. Kalau kita takut, misalnya di sini ya, karena dia punya perasaan takut setelah menerima surat tunangannya itu, akhirnya cuaca gerah pun menjadi sesuatu yang berbeda rasanya. Kayak gitu, jadi bercampur semua gitu. Jadi memang di sini pertaruhannya adalah ingin membawa pembaca ke batinnya si perempuan ini. Gitu, makanya nggak ada cara lain, bukan diceritakan dengan cara realis. Misalnya dia cuma bilang kata sifat dia sedih, nggak ada gambaran tentang sedih itu. Makanya Lela bilang, misalnya Lela tidak bilang bahwa dia khawatir, dia takut setelah menerima surat. Enggak, dia bilang bahwa malam seolah-olah langsung menabraknya. Barangkali karena perasaan takutnya itu. Kan kalau kita gemetar menerima surat kekasih segala macam itu kan pasti segala hal itu menjadi, lah kok angin dingin banget ya, kok angin kayak punya jari yang kemudian langsung merobek-robek. Kan dia kan pakai gaya personifikasi model begitu gitu. Gitu. Jadi buat kita yang mungkin lebih banyak mengkonsumsi teks-teks realis, kemudian mencoba masuk ke teks yang gayanya itu adalah personifikasi, memang agak berat gitu. Cuman memang kita harus terbiasa karena emosi yang mau dibangun gitu. Itu sih. Cuman belum terjawab sih kenapa ya kira-kira ya air suci Sita gitu. Jadi seolah-olah kan kalau orang, oh kayaknya ada nih tokohnya namanya Sita gitu. Padahal kan nggak ada kan. Gitu. Terus kenapa air suci? Karena menurutku di Ramayana itu nggak ada aku menemukan air suci Sita. Kamu ada ya? Enggak kan? Tapi Bang Ded kalau di ceritanya itu saya ngelihatnya kayak ada pola, misalnya dia cemas banget, dia langsung apa namanya di sini mandi gitu. Iya. Jadi setiap dia merasa cemas atau setiap ada kejadian yang membuat dia paranoia tadi itu, dia mandi gitu. Jadi seolah-olah ada yang coba ditegaskan dari mandi itu ke judulnya. Apakah diibaratkan mandi itu kayak dia apa namanya? Membersihkan diri, mensucikan diri gitu atau bagaimana? Oh iya, itu menarik. Ini pendapat saya ya. Ya. Pendapatan. Oke, pendapat ya. Kalau pendapat saya ya, ini kan apa ya? Memang agak dewasa, memang ya, mohon maaf dulu ya. Sangat dewasa sekali. Karena kita ini mau naik YouTube, live nggak ini? Live. Kenapa? Ya jadi kita minta maaf dulu ya gitu. Kalau ini kan pandangan pribadi saya, memang tidak disebutkan air suci itu apa gitu ya. Tapi dari diskusinya mereka si cowok ini, si cowok yang pardon gitu tuh, kan dia bilang aku ingin apa namanya berhubungan badan denganmu, tapi terus dia si cewek ini nggak mau, tapi dia bilang gini, aku tahu kamu mau, dia bilang gitu kan. Dia paham itu sebenarnya karena 4 tahun tidak bertemu gitu kan. Aku tahu kamu paham. Bentar, salah Pak. Enggak, kalau saya kan membacanya seperti itu. Enggak, salah. Itu bukan tunangannya. Iya, makanya si cowok ini, si cowok dari luar itu yang jadi pengganggunya dia itu. Aku tahu kamu mau. Kemudian dia memainkan
pintu kan di sini saya tidak bisa membayangkan pintunya itu seperti apa, Iya, otomatis iya. itu digenggam kan. Betul. Dan itu perempuan banget, itu perempuan yang sudah lama tidak bertemu dengan kekasihnya, hanya bisa melalui surat. Iya. Kan dia bilang aku tahu kamu mau, dan Bang Ded sudah ngasih tahu hubungan mereka sedekat apa gitu kan. Jadi air itu saja sudah membayangkan air suci itu apa gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa keluar dengan semudah itu gitu loh. Selain dengan cara itu gitu. Oke lah saya pakai kata itu gitu. Menurut saya itu. Nah, Sita itu dari mana? Kalau ini permainan kata aja sih menurut saya, Sita dan Sinta gitu kan. Karena ini pengikisan antara si Sita dan si Sinta, cerita si. Memang tidak ada nama di situ, tapi ada nama Sita di situ. Itu nama tokoh. Kemungkinan itulah nama si aku ini gitu, si Sita, yang dimana disandingkan dengan Sinta. Ini hanya permainan kata, saya bilang kadangnya hanya tebak-tebakan saja. Dan huruf N lah yang jadi pembedanya. Kalau kita sambung N itu apa? Nama. Itu aja sih mungkin. Tebak-tebakan saya aja. Itu mungkin ya. Selebihnya ya silakan, mungkin ada yang lain. Ya Kak. Mantap, saya bilang enggak. Saya bilang. Oke, ada yang lain lagi? Tapi dia cuman di ini aja sih, cuman di air suci Sita ini yang dia pakai kayak gitu judulnya gitu. Di cerpen-cerpen yang lain itu di sini ada judulnya kayak, Hanya ini satu-satunya yang bercerita dengan cara seperti ini kan? maksudnya judulnya yang absurd gitu. Iya, makanya saya pernah menulis dengan cara seperti itu, menyamarkan banyak hal hanya untuk cerita yang agak Dewasa. ya. Saya menulis soalnya juga gitu. Jadi untuk dimetaforakan itu seperti itu. Kalau saya malah menyatakan malam menabrak itu seperti kita perempuan itu kalau malam itu sudah hari yang apa ya? Sudah waktu yang Halo. Halo. Tapi bentar. Enggak. Kayaknya bukan Sinta, tapi memang Sita itu dari tokoh pewayangan itu. Sinta namanya, tapi Sita namanya Iya. Sita kan, Rahwana dan Sinta. Sita. Nama Sita Dewi. Sita Dewi namanya. Kalau memang seperti itu. Coba dicek di Ramayana. Tapi di sini nggak ada namanya, di sini ya Sinta. Saya lihatnya Sinta. namanya dan Sinta. Sita. Sita. Iya. Oh, kemungkinan memang dia hanya menyamakan dirinya dengan itu, tapi kan Sinta apa Sita? air suci. Sinta. Sinta ya? Oh. Iya. Makanya saya bilang hanya Cinta. permainan Oh, ya, kata betul, aja, betul. Ya. Sinta. Mm-mm. Oh, Jadi N-nya itu nama. Jadi disitulah letak perbedaannya kan. jadi menurut kakak tuh Sita itu sebenarnya nama si cewek ini, cuma dia plesetin ke Sinta yang di Ramayana. Bukan, itu hanya permainan. Dia tidak menyebut dirinya, namanya di sini saya ini kan. Nah, itu sudah air suci Sita. Sita itu aku, tapi dia tidak menuliskan namanya bahwa itu dia itu si tokoh ini adalah Sita gitu. Tapi dia mengalihkan ceritanya dia yang beririsan dengan situasinya dia, iya, dengan Ramayana si Sinta itu Iya, gitu. gitu. Iya. Iya. Jadi Oh, hanya di beda nama kan, Sita dan Sinta. Kemudian ceritanya dia hanya berbeda di dia yang satunya yang satunya diculik, yang dia nggak diculik gitu. Mungkin ada perbedaan-perbedaan cerita antara ceritanya dia dengan cerita Rahwana dan Sinta gitu kan. Dia cuma beda nama di huruf N aja, Sita dan Sinta gitu. Kemungkinannya sih begitu cara permainannya Iya. si Naila Estidori ini gitu. Keren. Enggak, itu tebakan. Enggak, apa ya? Imajinasi apa sih itu? Pikiran. Iya, Kemungkinan kayak gitu kan. nggak kepikiran. Kalau kamu? Aku mungkin mau nambahin dikit, sebenarnya teknik-teknik semacam ini tuh memang menarik ya kalau dibahas gitu, semacam ada clue. Bentar. Ternyata aku dapat bahwa Sita itu bahasa Sanskertanya. Iya. Penyebutan Jadi, umum adalah Sinta. Jadi itu dia yang menggunakan langsung dari sananya. Katanya iya. Soalnya Mahabharata tuh dia beda antara yang Sanskerta tuh sama yang versi apa namanya? Yang versi Sasak. Bukan, sama yang dia itu kan ada di Iya. Sasak. Oke, lanjut dulu nih. Oke. Jadi teknik-teknik semacam ini tuh memang menarik gitu. Ada cuma
clue yang bisa dibahas semacam kalau dibedah tuh ada halaman kosong yang dia sudah beres gitu. Terus yang kita baca ini bisa dibilang permukaan awal. Terus ketika kita cari tahu itu barulah kita menggali, oh ternyata ada lapisan lain gitu. Cerpen ini dengan gaya seperti ini mengingatkanku sama cerpennya AS Laksana gitu. Dia memang semacam ada dongeng-dongeng, terus cerita-cerita lama, Ramayana, pakai istilah raja, bidadari, yang semacam itulah. Maksudnya ada referensi lain untuk membandingkan antara teks semacam ini dengan Lila Estuderi, Lila Estuderi dan AS Laksana. Cuma mereka memang punya gaya yang beda gitu. Itu aja. Menurutku ini secara struktur itu terlalu rapi ya. Kayak maksudnya tidak menyediakan ruang yang agak longgar yang membuat kita mungkin kayak senang. Bahkan kalau karya-karyanya yang lain, misalnya novel-novelnya kan selalu ada bagian yang informatif, menghibur, misalnya selalu ada soal lagu, musik, band, segala macam penyanyi. Ini kok nggak ada ya? Mungkin karena tahun segini ya. Ada penulis di situ. Gitu ya. Berarti ada sejarahnya dia mulai memasukkan unsur-unsur informasi musik gitu ya karyanya. Padahal kan bisa saja ya dia naruh misalnya ketika mungkin di kamarnya dia mendengar musik apa sama macam, bisa begitu ya kan? Di sini nggak ada. Dengar lagu Jokowi ya belum ada sih. Terima kasih ya. Jelas ini. Oke, kita tunggu dua kawan kita selesai dulu, ini bahaya nih. Ini apa di dalam kresek itu? Maulid. Hah? Buka. Asik. Oke, karena gorengannya sudah datang, kamu boleh balik. Wow. 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 Gratis nih kan? Sita. Apalagi ya kira-kira bisa kita diskusikan sambil menunggu dua teman selesai membacanya. Ini dia Kak, kalau gitu aku mau nanya Ya. arti kata deh. Ya. Aduh, yang mana ya tadi ya? Yang terakhir ya. Jakarta Agustus 87. Ada tadi yang Leo apa sih sebelumnya? apa sih? Siapa yang merekomendasikan cerita Itu tadi Kakak. Yang mana sih? Astaga. Memang tujuannya gitu. Jadi operasi teks itu kita berupaya menantang diri gitu kan. Oh, ini. Play-Doh itu. Pembelaan. Biasanya itu istilah hukum. Oke. Baca play-doh. New knowledge. Oke. Nanti bisa dipakai di dalam tulisan. Oke. Play-doh. Play-doh juga bisa kayak laki-laki yang banyak pacarnya. Bukan. Playboy dah. Untuk bapak-bapak. Gimana Pak Ketua? Udah? Ayo berbagi kisah pembacaan. Kami sudah capek. Ini konsepnya gimana? Aturannya sederhana, jadi menceritakan ya seperti bintang buku, gitu, menceritakan perasaan kita setelah baca buku ini, terus bisa kita telisik lebih jauh sebebas-bebasnya. Apa yang paling berkesan, apa segala macam. Ya mungkin boleh izin teman-teman. Jadi izin ini hanya pendapat saya pribadi tentang ini. Kalau dari sudut pandang saya gitu kan, yang terbiasa dengan narasi yang lebih kayak santai kayak buku-bukunya Eka Kurniawan gitu kan, dengan narasi yang agak
terlalu kemana-mana seperti ini kan, agak rasanya terlalu lama gitu ketika membaca memang, tapi mungkin ada yang beda ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, dari pendapat saya gitu kan, ketika ingin membaca sesuatu tuh memang saya tuh lihat gaya bahasanya dulu gitu, cocok atau enggak itu. Kalau cocok ya pasti tentunya bisa saya nikmatin gitu kan. Kayak Eka Kurniawan tuh bahasanya santai banget gitu kan, santai banget. Kemudian kalau dari narasi yang ini gitu kan, pertama mungkin ada apa namanya penulis yang memang ketika menceritakan sesuatu tuh dia apa ya, bahasanya sastra banget gitu kan. Jadi misal kita duduk di sini dengan suasana yang sangat menyala gitu kan, menggunakan kosakata yang agak sastra banget gitu ya. Kalau di sini kan gitu kan, dari awal mulainya itu dia menjabarkannya tuh panjang banget gitu kan. Nah memang apa ya namanya, saya baca ini tadi yang di awal sama yang di akhir langsung kan. Biasanya saya kayak gitu sih, soalnya kalau baca buku ke belakangnya dulu, ngeliat belakangnya dulu, endingnya bagus nggak gitu kan. Enggak sih, bukan karena apa ya pengen tahu gitu, tapi apa namanya ya, seru nggak nih gitu. Kalau saya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi dari belakangnya, atau biasanya juga buka daftar isinya gitu, daftar Bukannya isinya. belakang itu punya sinopsis ya, kayak gini. Yang ininya, yang akhir. Ya. Dari ya. Nah kalau dari sini biasanya kalau penulis yang memang mau, ini pendapat saya masih ya, bukan sebagai orang yang memang benar-benar di jurusan sastra gitu, tapi sebagai pembaca buku gitu kan. Nah kalau biasanya narasi cerita yang romantis gitu kan, tapi ini saya belum baca ya sampai selesai, cuma di akhir mungkin ini kisahnya tentang pasangan gitu kan, kesimpulan saya. Jadi dia mau pembacanya itu menikmatin gitu, menikmati kisahnya dia gitu kan, karena di sini tuh ngejelasin ngejelasin tentang waktu malam yang masuk itu kan, udah hampir satu paragraf udah jelaskan. Nah itu penulisnya tuh pengen pembacanya tuh menikmati senikmat mungkin, menghayati gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya tentang narasi ini gitu kan, jadi mungkin ya banyak orang yang memang menjabarkan, penulis ya, terutama penulis yang ingin menjabarkan tempat atau suasana itu dibuat sesastra mungkin, bahasa anunya sealai mungkin lah gitu kan, sealai mungkin gitu. Misal kayak aku jatuh cinta sampai jantungku sakit gitu kan, nah itu kan kayak alay banget gitu kan. Nah itu penulis itu pengen orang-orang yang membacanya itu ikut merasakan gitu, kayak pengen ini tahu loh gini keadaannya segini mungkin gitu kan. Jadi gitulah, jadi saya kurang pandai menjelaskan teman-teman. Cuma ya menurut saya memang gaya bahasanya begini lah gitu. Maksudnya apa ya bahasanya, kalau misalnya kayak gini, narasinya misalnya menjelaskan kondisi suasana tuh di panjang lebar itu. Tadi kan menyebutnya personifikasi. Jadi sebuah majas di mana kecenderungan kita membuat perumpamaan sesuatu itu menjadi benda hidup. Misalnya di sini malam menabraknya. Padahal kan malam itu kan sebuah konsep, tapi dia umpamakan, dia personifikasi seolah-olah malam itu benda padat yang bisa menabrak. Itu personifikasi. Malam merangkak apa segala macam itu kan nggak mungkin kan malam merangkak. Gitu. Nah itu namanya personifikasi. Personifikasi. Ya kalau ini ya maksud misalnya yang kayak tadi bilang tiba-tiba saja malam menabraknya gitu kan. Kalau ini awalnya mungkin maksudnya sebenarnya tiba-tiba malam sudah tiba gitu kan. Tapi biar
seru aja gitu kan. Biar dramatis aja gitu kan. Ya, Akhirnya kayaknya dramatisnya. ya dramatisnya masuk gitu. Memang sangat romantis. Nah, yang jadi menarik tuh di akhir itu ini tentang cewek gitu. Dia bilang, padahal nggak perlu gitu dia, kan cewek tuh selalu khawatir tentang cowok kan. Di sini ada faktanya gitu, maksudnya padahal cowoknya diem gitu kan. Pasti ada aja nih yang di pikiran cowok tuh salah gitu kan. Misal nih contoh ini ya. Pengalaman Albert. Nah. Misal nih, pernah nggak sih lihat ada yang konten kan, ayo kita makan ke sini. Iya gitu. Kok lemes banget jawab iyanya gitu kan? Kayak padahal ya biasa aja gitu kan. Nah, kalau di sini tuh dia bilang, Kakanda, apakah selama kita berpisah, selama aku dikurung di kerajaan penculik itu, engkau tak tergoda untuk bercengkrama dengan perempuan lain gitu kan? Terus dia bilang, dijelaskan pertanyaan semacam itu tak pernah terlontar gitu, dan sama sekali tak dianggap perlu gitu kan. Hal-hal yang di pikiran cewek tentang cowok itu banyak kekhawatiran yang memang belum tentu benar, cuma mungkin ya kalau dari sudut pandang saya sebagai cowok, ya gabut aja cewek gitu kan nyari. Itu mungkin ya, ini kan dari pendapat saya gitu. Misal misal nih, kamu sama siapa nih tadi di kantor, ngomong sama siapa ceweknya, bukan ini kan, bukan Nano gitu kan. Jadi kayak nanya-nanya terus gitu, nyari masalah, dijawab nanti disalahin gitu kan, nggak dijawab makin parah gitu kan. Jadi ini sih yang maksud saya yang uniknya di akhir itu kan. Ya itu aja sih. Berarti nggak baca bagian-bagian tengah ya? Belum. Karena kan Lebih mumet ya. saya tuh bukan apa ya namanya. Saya tuh lebih suka baca buku yang memang kalimatnya lebih santai gitu. Kalau buku-buku tulisannya Eka tuh kayak santai, terus bahasanya tuh wah liar banget gitu kan. Ada cerpennya nggak? Siap Eka? Kurang tahu sih ya. Itu banyak tapi. Kakak aja yang bedah tenang kan? Kemarin baru bedah buku. Bahkan operasi teks pertama Eka kan ya? Coret-coret. Ini saya lagi baca bukunya Eka yang apa namanya? Wow. Anjing mengeong, Yang kucing terbaru. menggonggong gitu kan. Ya. Banyak di sini itu Liar kayak banget itu ya. iya, dia banget lah gitu. Karena dia singkat kan, jadi kayaknya dia bahasanya tuh enggak sih bilangnya buru-buru ya, tapi lebih ke apa namanya, ritmenya lebih cepat daripada Cantik Itu Luka. Kalau Cantik Itu Luka tuh ritmenya lebih lambat ya, lebih lambat. Nah kalau kita bandingkan dengan Leila ya, ini kan tulisannya Leila yang pertama saya baca kan ada yang terkenal sekarang ya, banyak kan Leila. Nah ini yang pertama sih saya baca gitu kan, terutama Belum baca Laut Bercerita? belum. Berarti sama dengan Sibat. Enggak, saya baca dah. Oh ini juga? Iya belum. Enggak kayak gitu, beda banget. Beda. Ya jadi apa namanya? Ya saya cuma ini baca awal sama belakangnya, karena itu sih rasanya agak gimana ya? Agak terlalu kemana-mana gitu. Kalau dulu saya jujur suka nulis, terus nulisnya kayak gini gitu, maksudnya Mendayu-dayu. iya mendayu-dayu gitu kan. Apa-apa tuh dialain gitu kan, alain gitu sedikit, makanya sampai teman-teman bilang, "Woi alay gitu kan." Tapi emang gitu orangnya, orang dramatis banget. Apa-apa drama gitu kan. Tapi memang menurut saya kesimpulannya tuh memang penulisnya mau apa namanya, orang-orang itu menikmati, merasakan tulisan itu, suasana, tempat dan sebagainya itu pengen orang-orang tuh merasakan segitunya gitu. Makanya penulis tuh banyak kayak gini. Beda dengan tulisan Eka Kurniawan. Kalau tulisan Eka Kurniawan tuh lebih banyak, mungkin ya kalau dari saya tuh lebih baca Eka Kurniawan tuh lebih ke ceritanya gitu. Ceritanya unik, aneh tuh.
bukan ke apa namanya menikmati ceritanya, lebih suka gitu, sukanya anehnya gitu. Jadi gitulah mungkin Yang pertamanya ke cerita. Iya, ke cerita. Tapi kalau Lela itu menikmati suasana. Kan ada orang baca Lela tuh sampai emosi kan? Ada yang emosi banget. nangis sampai Iya, nangis. wah. Sampai teman saya yang bagus itu yang kemarin itu, wah, saya kesel banget. Dia bacanya kemarin ketemu saya, wah, saya kesel banget sumpah baca ini dulu gitu kan. Itu karena Leila itu Kesel tanda ya. petik ya. Iya. Ya, bukan kesal yang nggak suka. Iya, Negatif. dia apa namanya saking menikmati ceritanya sampai pembacanya itu, iya pembacanya itu apa namanya kesel kebawa suasana. Kalau misalnya juga ya teman-teman nonton film Beneran udah? itu sampai sedih gitu kan, itu kan berarti filmnya itu membuat kita kebawa gitu kan. Itu aja sih. Jadi memang mungkin gaya bahasanya gitu agar orang-orang tuh merasakan gitu kan. Gitu. Kayak misal Anda jadi deh. Politik. Randy dulu yang paling. Ayo Randy, Udah azan? semangat. Ren, Mas Ren. Yang terakhir paling keren biasanya nih. Ya. Saya. Ren, kamu sini Ren. Kamu nggak masuk ke situ. Di tengah-tengah nih jadi ketua. Ini. Ambil foto aja. Iya. Oh, sini dah. Nggak masuk. Dia di situ aja dia. Atau di sini guys ya. Tengah-tengah kan jadi imam. Jangan sini. Enggak apa-apa. Sini aja. Kamu nggak boleh pulang kalau nggak duduk sini. Ya udah. Nah, biar tidak jauh. Saya masih bingung ya sama alur cerita dari esai ini. Nah, cerpen. Tapi di sini saya bisa lihat penulisnya itu apa ya, lebih kayak dia itu ingin pembacanya itu berimajinasi, kayak sedikit dialognya, tapi dari tulisan, dari majas yang digunakan, dari apa ya, itu dia ingin mengajak kita tuh lebih oke, aku bisa membayangkan bahwa dia lagi gini-gini gitu. Nah, apalagi di sini lebih kayak apa ya, satu hal yang dia lakukan gitu, yang si tokohnya itu, tapi kita bisa membayangkan karena apalagi perasaan yang dialami si tokohnya itu. Kayak di sini dia bilang malamnya itu dia tuh kayak ketakutan, terus ada rasa was-was. Nah terus kalau untuk apa ya, apa istilahnya kalau majasnya itu di sini kalau awal-awal itu yang melebih-lebihkan, ya enggak yang personifikasi nggak sih, yang ada tuh yang seakan-akan ya benda hidup itu tuh mati, personifikasi ya. Di sini kayak tiba-tiba saja malah menabraknya, ia terpental begitu jauh dan menatap kegelapan. Terus saya masih bingung sih karena saya belum baca semuanya. Nah terus kira-kira dia itu apakah si cewek ini dia selingkuh atau bagaimana? Oh, kamu belum baca semua? Baru setengah. Ada jawaban di situ kok, dia berselingkuh atau tidak? Bagian 3. Karena ini kan ada surat datang dari tunangannya kan. Ya. Terus di sini tiba-tiba tadi ada yang bilang kayak aku ingin bercinta denganmu gitu. Seakan-akan ini dia lagi sama cowok lain gitu. Tuh. Dan Akhirnya ada apa? surat. Kenapa? Akhir bagian itu apa? Laki-laki itu Oh disuruh pergi. iya benar, disuruh pergi gitu. Dia bilang aku Artinya, nggak ingin dia selingkuh bercinta apa enggak? denganmu. Ya berselingkuh. Apalagi di sini kan tadi. Enggak, dia selingkuh apa enggak? Menurut saya selingkuh. Enggak. Itu benar tafsirannya. Dia menolak kan, karena ingin menjaga kesetiaannya. Iya tapi menurutku kayak udah di apa ya, apartemen gitu. Di sini kan ada dibilang Iya. apartemen. Terus apalagi Menurutmu kalau ada orang suka sama kita, terus kita sudah punya pasangan, apakah itu sudah termasuk selingkuh? tapi di sini dia Apa salahnya orang lain suka sama kita? iya. Tapi karena dia bilang di sini
ini. Iya. Tapi dia bilang aku ingin bercinta. Dialog si cowok itu bilang aku ingin bercinta denganmu, yang dimana bercinta itu mengarah ke suatu hal yang Hubungan badan. Ya, hubungan badan gitu. Nge-sex gitu. Kok takut sih? Terus apalagi si cewek itu kayak dia was-was, takut, malam yang dingin terasa kayak gerah gitu, sampai dia pergi ke kamar mandi gitu biar dia merasa tenang gitu, karena mungkin si cowok tunangannya itu curiga atau enggak gitu, apakah dia mampu menjaga kesetiaan, menjaga dirinya gitu. Kita nanti mengajukan podcast bersama kami. Kita bahas dulu. Apalagi di sini dia bilang mengajukan sebuah bukti bahwa meskipun ia memang berkawan dekat dengan lelaki asing itu, dia tak pernah menyentuh barang selai rambut pun. Bukankah seharusnya tunanganku bisa membaca kebenaran dan ketulusan dari mataku, bukan dari mulutku belaka gitu. Tapi apakah pandangan tunanganku akan cukup tajam, mampu menembus ke dalam mataku, ke balik dadaku? Mungkin tidak. Buktinya seorang raja agung pun meminta istrinya untuk terjun ke lautan api demi membuktikan kesucian dirinya. Kayak mungkin si tunangannya itu curiga gitu. Terus si cewek ini bisa dibilang aku masih bisa menjaga diriku gitu. Kayak dia misalkan dia dituduh selingkuh, kamu bisa buktikan bahwa aku tuh tidak berselingkuh gitu. Walaupun mungkin ada yang si cowok yang pengen bercinta dengannya itu menginginkan dia gitu. Itu aja sih. Keren. Kamu menceritakannya seolah-olah itu pengalamanmu sendiri, Ren. Kayak lancar banget gitu. Enggak ya. Ini majas apa nih? Buktikan. Oke, jadi sangat keren banget diskusi kita pada hari ini, dan menantikan operasi teks 2 minggu lagi.